semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi keamanan di era globalisasi dengan saya Siti Mariska dan rekan saya Geralda. Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, alangkah baiknya kita mulai dari dasar dulu nih, yaitu pengertian dari komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antara komunikan dan komunikator mengenai hal tertentu. Nah, dalam pembahasan kali ini, komunikasi dikaitkan dalam hal keamanan, yaitu seperti dengan melakukan speech act atau tindak tutur. Contohnya seperti meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, memohon, menantang, hingga memberi aba-aba. Nah, dalam hal ini mengenai keamanan, misalnya pemerintah mendesak masyarakat agar tetap di rumah agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 yang bisa mengancam keamanan dan ketahanan suatu negara. Sementara itu, menurut Buzan, Weaver, dan Wild, keamanan merupakan kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman nyata. Masalah keamanan adalah hasil dari konstruksi, yang artinya jika isu tersebut diterima oleh masyarakat luas sebagai sesuatu yang berpotensi mengancam keadaan keamanan, maka isu tersebut dapat berubah menjadi isu keamanan. Menurut Taylor dan Bean, tahun 2019, studi keamanan merupakan suatu kondisi di mana anggota kelompok dapat merasa relatif yakin bahwa sesuatu yang mereka anggap berharga aman dari ancaman, atau bahkan jika ancaman itu muncul masih dapat dikendalikan atau dinonaktifkan oleh kemampuan sistem defensif dan adaptifnya, kapasitas ataupun respon. Terdapat beberapa model dalam komunikasi keamanan, yaitu nilai, ancaman, dan respon. Nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang bernilai, seperti sumber daya, kedaulatan, kekayaan suatu negara, informasi, demokrasi, dan jaringan. Ancaman dalam hal ini seperti invasi, sanksi internasional, imigran gelap, terorisme, bencana alam, dan juga termasuk pandemi. Respon yaitu bagaimana menangani ancaman tersebut, misalnya seperti serangan balasan militer, keluar dari perundingan, peningkatan kendali perbatasan, peningkatan pasukan khusus, deradikalisasi, perbaikan ekosistem alam, hingga lockdown. Halo semuanya, saya Geralda dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai komunikasi keamanan di era globalisasi. Nah, saat ini kita telah memasuki era di mana semuanya berubah dan terdapat kemajuan dari masyarakat dunia, yaitu era globalisasi. Globalisasi merupakan kemunculan sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global menurut Cochrane dan Payne dalam suara.com tahun 2021. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi dapat dipahami sebagai proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, serta teknologi ke ruang lingkup dunia. Fenomena ini memungkinkan terjadinya integrasi internasional berkat keberadaan teknologi informasi yang dioptimalkan menurut suara.com tahun 2021. Globalisasi adalah tren yang menentukan di dunia saat ini yang mengintensifkan interaksi antara orang-orang dan mengintegrasikan pasar. Globalisasi bukanlah konsep baru yang hanya menandai zaman modern, tetapi merujuk pada konsep yang telah menyertai masyarakat manusia sepanjang seluruh evolusinya, merangkul berbagai bentuk yang disesuaikan dengan periode sejarah di mana ia terwujud. Keinginan orang untuk mengumpulkan kekayaan, menemukan sumber daya baru, wilayah baru, memperluas pengaruh beberapa kelompok, keingintahuan manusia adalah faktor yang menyebabkan munculnya fenomena ini.
Selama awal abad ke-20, negara ataupun bangsa telah mencapai puncak perkembangannya dan dalam berbagai bentuknya telah mencakup hampir seluruh permukaan bumi yang dapat dihuni dalam perulangannya. Hal tersebut secara eksplisit didefinisikan dalam dimensinya, dilindungi oleh perbatasan, dan hak untuk membela diri sesuai aturan dalam perang yang telah ditetapkan. Aturan tersebut berdaulat dalam kebijakan domestik yang memegang otoritas eksklusif atas rakyat dan sumber dayanya. Setiap negara bagian diakui sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa yang dapat mengadakan hubungan dengan salah satu dari rekan-rekannya sebagai pemerintahan yang setara. Kesulitan dalam mekanisme negara mulai muncul pada akhir abad ke-20. Namun, karena cara inovasi lebih lanjut dalam komunikasi dan transportasi digunakan, akhirnya modal dapat dikumpulkan, tenaga kerja terkonsentrasi, dan sumber daya dikerahkan tanpa memperhatikan jarak atau topografi. Suara dan gambar dapat disiarkan lintas batas dan di seluruh dunia. Informasi dalam jumlah berapapun tentang topik apapun dapat dikirimkan dari satu lokasi ke lokasi lain kapanpun dan oleh siapapun. Selain itu, inovasi teknis baru juga membawa ketidakstabilan dan ketidakseimbangan dalam skala internasional. Misalnya, pecahnya protes dan perlawanan. Dunia ketiga terhadap apa yang dilihat sebagai eksploitasi barat terhadap negara asing dan negara yang kurang beruntung. Nah, di sisi lain, dampak positif dari inovasi teknis tersebut tidak bisa dipandang dengan sebelah mata aja. Kedatangan abad ke-21 ini menandai munculnya milenium baru dan permulaan zaman baru. Zaman baru itu disebut zaman teknologi, masyarakat komunikasi, dan globalisasi. Kadang-kadang disebut sebagai zaman postmodern, untuk membedakannya dari periode modernitas yang mendahuluinya. Faktanya, karena kemajuan teknologi yang luar biasa, banyak bentuk pemerintahan dan aturan konvensional mulai dipertimbangkan kembali. Globalisasi menciptakan peluang yang baru. Dan pada saat yang bersamaan, globalisasi ini juga bisa menimbulkan kerentanan yang baru dan memungkinkan munculnya ancaman yang baru. Dan ancaman ini setelah terwujud dapat berdampak besar di tingkat regional atau bahkan di tingkat global. Globalisasi telah meningkat dan prosesnya semakin cepat selama beberapa dekade terakhir dan didukung oleh perkembangan teknologi seperti munculnya komunikasi jarak jauh yang meningkatkan ritme kehidupan seluruh masyarakat. Globalisasi sebagai proses yang sangat kompleks dengan berbagai konsekuensi dan berbagai bentuk manifestasi juga memanifestasikan dirinya di bidang keamanan, berkontribusi pada penciptaan lingkungan keamanan baru yang ditandai dengan adanya hubungan baru antara aktor yang berbeda, kemunculan dan perkembangan aktor baru, dan kemunculannya. Ancaman baru dan multiplikasi kerentanan karena fakta bahwa masyarakat lebih saling berhubungan dan saling bergantung. Globalisasi di bidang keamanan menimbulkan paradoks yang sama seperti di daerah lain, dan dibarengi dengan peningkatan keamanan absolut relatif terhadap periode lain dan peningkatan rasa tidak aman, terutama bagi penduduk. Karena ancaman baru dan cara-cara baru manifestasinya berkorelasi dengan penguatan kerentanan negara, lembaga, dan individu. Karena gaya hidup mereka, teknologi, dan ketergantungan mereka yang meningkat pada faktor eksternal. Globalisasi pasti mempengaruhi keadaan keamanan dan memperkuat beberapa proses dan hubungan. Nah, dalam masyarakat saat ini, globalisasi keamanan dapat diterjemahkan menjadi kepatuhan terhadap aliansi dan koalisi untuk mencapai tujuan atau mempertahankan nilai-nilai bersama, mengembangkan standarisasi dan meningkatkan interoperabilitas, berbagi sumber daya dan kemampuan, meningkatkan kerjasama, dan mengatasi hambatan buatan. Terdapat dampak globalisasi terhadap keamanan. Globalisasi memiliki banyak efek positif, tetapi juga menghasilkan efek negatif. Fenomena globalisasi berkontribusi pada evolusi masyarakat manusia dan menawarkan sejumlah peluang yang dapat memperkuat keadaan keamanan. Di antara keuntungan globalisasi yang dapat kita soroti yaitu
Pertama, ada perkembangan perdagangan internasional yang mendorong kerjasama dan menjaga keamanan. Kedua, meningkatkan likuiditas modal dan merampingkan arus modal yang menghubungkan negara bagian dan ekonomi dan mendorong penyelesaian perbedaan dengan cara damai. Yang ketiga, fleksibilitas perusahaan transnasional besar yang beroperasi di berbagai wilayah di dunia dan dapat mempengaruhi pemerintah untuk menjaga iklim yang menguntungkan bagi pengembangan bisnis. Yang keempat, sirkulasi informasi global yang mengurangi kemungkinan isolasi dari dunia lain dan penyembunyian peristiwa atau tindakan. Yang kelima, akses global ke teknologi yang memungkinkan perkembangan pesat di sebagian besar wilayah. Yang keenam, mengurangi hambatan budaya dan komunikasi yang memungkinkan mengatasi prasangka dan pemahaman komunitas lain. Yang ketujuh, pengembangan dan penyebarluasan demokrasi dan kebebasan. Dan ini dapat menghilangkan disfungsi di beberapa daerah. Dan yang terakhir, kedelapan, meningkatkan saling ketergantungan antar negara secara tidak langsung mengurangi resiko konflik antar negara. Nah, pada saat yang sama, globalisasi memperkuat kerentanan dan menciptakan serta mempertahankan beberapa ketidakseimbangan yang dapat berubah menjadi sumber ketidakstabilan, ketegangan antar negara atau intranegara, dan bahkan konflik seperti berikut ini. Relokasi industri ke negara-negara miskin, migrasi intelijen dari negara miskin ke negara kaya, meningkatkan peran dan pengaruh korporasi yang merugikan negara, saling ketergantungan ekonomi dan keuangan, erosi keselamatan individu dan kelompok, penyebaran gejala dan manifesti kronis lokal dan regional, kompetisi sumber daya, terulangnya perdagangan manusia dan narkoba, proliferasi senjata dan aset CRBN, pengembangan organisasi teroris, perluasan fanatisme etnis dan agama, penyebaran penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, impor dan ekspor ketidakamanan dan ketidakstabilan, dan sebagainya. Manifestasi dengan potensi dampak negatif ini diperkuat oleh fenomena globalisasi yang merupakan katalis dan penguat proses. Ketimpangan dan ketidakseimbangan di wilayah manapun akan diperkuat oleh perluasan globalisasi. Dan mereka yang tidak dapat sepenuhnya berintegrasi ke dalam proses global ini akan menganggap globalisasi sebagai proses dan sebagai sumber ketidakstabilan dan ancaman keamanan. Nah, dengan begitu, seiring berkembangannya zaman dan teknologi, keamanan dan pertahanan juga berkembang, mulai dari ancaman baru hingga cara baru untuk mengatasi ancaman tersebut. Globalisasi memperkuat keadaan keamanan dari peluang-peluang yang ada. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan dampak yang negatif. Potensi dampak negatif ini diperkuat oleh fenomena globalisasi, yang merupakan katalis dan penguat proses. Ketimpangan dan ketidakseimbangan di wilayah manapun akan diperkuat oleh perluasan globalisasi, dan mereka yang tidak dapat sepenuhnya berintegrasi ke dalam proses global akan menganggap globalisasi sebagai sumber ketidakstabilan dan ancaman keamanan. Sekian presentasi dari saya Geralda dan teman saya Siti Mariska mengenai komunikasi keamanan di era globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.